Wasiat yang tak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. 3 bulan sudah berlalu sejak kepergian suamiku. Dan hari ini, aku akan menikah lagi dengan seorang pria. Pria itu bukanlah orang asing bagi kami. Dia adalah teman suamiku sendiri. Kalian jangan seuzon dulu. Aku bukannya wanita yang tak bisa hidup tanpa pria. Tapi aku harus menikah dengan Mas Rino karena mendapat wasiat dari Mas Yadi kalau aku harus menikah dengannya. Aku tidak bisa menghindari wasiat itu. Sebenarnya aku tidak tahu menahu. Namun tiba-tiba, sebulan setelah kepergian Mas Yadi, wasiat itu diberitahu kepadaku. Berat tentu, aku belum bisa melupakan suamiku. Dan hari ini aku harus menikah dengan pria lain. Aku cukup baik mengenal Mas Rino. Dia adalah rekan kerja suamiku, rekan bisnis juga. Mas Rino dan Mas Yadi memang berteman sangat dekat. Ya bisa dibilang kalau mereka itu bersahabat. Sejak kepergian Mas Yadi, Mas Rino juga bersikap lembut. Kami memang jarang bertemu. Kalaupun bertemu, selalu dia mengajak sang istri. Ya, Mas Rino bukan bujang ataupun duda. Dia punya istri. Dan istrinya juga meridhoi atas pernikahan kami. Terdengar aneh, tapi mungkin inilah sudah jalannya untuk kami. Bagaimana para saksi? Sah? Tanya Pak Penghulu. Dan seluruh saksi serta tamu undangan yang datang mengucapkan kata sah hampir serempak. Ada rasa lega, namun ada juga rasa bersalah. Kucium tangan Mas Rino setelah kami sah menjadi pasangan suami istri. Aku tidak menyangka akan merasakan momen ijab kabul untuk yang kedua kalinya. Karena kami akadnya malam, acara pun tidak berlangsung lama. Semua tamu sudah pada pulang. Kini aku dan Mas Rino masuk ke dalam kamar pengantin. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu antara aku dan Mas Yadi. Lala, aku menikahimu karena wasiat dari Yadi, bukan karena cinta. Jadi kamu jangan berharap kalau aku akan memperlakukanmu layaknya seorang istri. Aku terkejut. Sebelumnya Mas Rino sangatlah manis. Tapi kenapa tiba-tiba dia berkata seperti ini? Aku yang duduk di pinggir ranjang hanya bisa menatapnya, sambil bertanya-tanya di dalam benakku. Ingin bertanya langsung, rasanya lidahku keluh. Setelah mengatakan kalimat itu, Mas Rino pergi dari kamar. Aku yang masih bengong dikagetkan dengan suara seorang perempuan. Perempuan itu bernama Neni. Dia adalah istri dari Mas Rino. Ya, dia istri pertama dan aku istri kedua. Lala, kamu bergantilah pakaian. Ganti pakai ini ya. Ini baju tidur yang khusus aku pesankan untuk kamu. Ucap Neni sembari memberikan paper bag. Terima kasih ya. Aku minta maaf karena aku jadi mengusik rumah tangga kalian. Ucapku. Enggak, kamu gak usah bilang begitu. Ini semua kan wasiat dari suami kamu. Kamu gak usah merasa bersalah ya. Aku tunggu di meja makan. Kita kan tadi belum sempat makan. Cepat ya, jangan lama-lama. Neni segera beranjak dan meninggalkanku. Ya tadi memang belum sempat makan. Jadi dia mengajakku makan bersama. Melihat Neni pergi, aku langsung terpikir. Aku dan dia itu seperti langit dan bumi. Neni sangat cantik, tubuhnya langsing, ramping, kulitnya mulus putih. Sementara aku, tubuhku gemuk, kulitku gelap, dan banyak bekas luka di kaki ini. Aku benar-benar merasa insecure. Segera aku tepis pikiran itu jauh-jauh. Aku lalu mengganti pakaian dengan baju yang dibawakan oleh Neni. Baju tidur yang sangat cantik, gumamku. Tapi kalau aku pakai kenapa jadi seperti ini? Harusnya kan, sudahlah. Aku buru-buru turun. Pasti mereka sudah menungguku. Sesampainya di meja makan, benar, Mas Rino dan juga Neni sudah ada di sana. Kalau keluarga yang lain sudah pulang, termasuk orang tuaku sendiri, melihat makanan yang berjejer di atas meja sangat banyak, nafsu makanku langsung meningkat. Aku memang biasa makan banyak. Dan dulu Mas Yadi juga tidak pernah melarangku. Bahkan dia selalu memberikan apapun yang aku mau. Itu mengapa aku jadi gemuk seperti ini kali ya. Tapi saat ini aku tidak bisa seperti biasanya. Aku harus jaim. Bagaimanapun aku baru menikah dengan Mas Rino. Aku mengambil secentong nasi dan beberapa lauk. Aku makan lebih anggun daripada biasanya. Sebenarnya nggak enak jadi seperti orang lain, lebih nyaman jadi diri sendiri.
Tapi ya aku nggak mungkin kan. Sementara mereka berdua makan dengan sangat anggun dan sopan. Oh iya Lala, aku malam ini tidur sama Neni ya. Aku belum bisa tidur sama kamu, ucap Mas Rino setelah kami selesai makan. Aku hanya mengangguk pelan. Sementara itu kulihat Neni hanya tersenyum. Lalu Mas Rino menggandeng tangan istrinya itu untuk naik ke lantai 2. Kenapa rasanya sakit sekali? Apa aku sudah menyukainya? Ah, nggak mungkin secepat ini. Ku tepis sendiri pikiran itu. Aku lalu menyusul naik ke lantai 2 masuk ke dalam kamarku sendiri. Sementara Neni dan Rino ke kamar tamu. Harusnya malam ini menjadi malam pertama untukku dan Mas Rino. Tapi kenapa malah aku yang ditinggal? Yah, wajarlah. Aku dibandingkan Neni tidak ada apa-apanya. Semua laki-laki normal di dunia ini pasti akan lebih memilih Neni daripada aku. Kulihat ke nakas. Di sana masih ada foto Mas Yadi. Aku tersenyum melihat foto itu. Mas, apa kamu menitipkan wasiat ini demi kebaikanku? Kalau iya, aku hanya bisa berdoa dan berharap yang terbaik. Aku saat ini merasakan ada yang aneh. Tapi jika memang ini wasiat darimu, aku akan menjalaninya, Mas. Lalu kupeluk foto itu. Bahkan aku sampai ketiduran. Keesokan paginya, aku bangun seperti biasa. Setelah melaksanakan kewajibanku sebagai seorang muslim, aku turun ke bawah. Bukan untuk beres rumah. Kalau itu sudah ada yang membersihkannya sendiri. Kalau aku hanya mau masak. Beres-beres memang aku nggak suka. Dan untungnya dulu Mas Yadi selalu menuruti itu. Dia membayar seorang asisten rumah tangga khusus beres-beres. Dan aku hanya khusus memasak makanan untuknya. Karena sekarang aku udah punya suami lagi, jadi aku akan masak untuk Mas Rino. Kalau nggak salah ingat, Mas Rino itu suka sekali nasi goreng seafood. Aku coba masak ini deh untuknya, mungkin dia suka. Untung semua bahan-bahan juga lengkap. Sekitar pukul 6 masakanku sudah siap. Sudah kuhidangkan di atas meja makan. Kalau Neni belum turun dari tadi, mungkin dia masih melayani suaminya di atas, yang sekarang juga jadi suamiku sih. 6:30 mereka berdua sudah turun, sementara aku tadi sudah menyempatkan diri untuk mandi. Oh ya, Neni, Mas Rino, ini aku buatkan sarapan nasi goreng seafood, mudah-mudahan kalian suka, ucapku. Wah, ini kesukaan Mas Rino, kok kamu tahu? Tanya Neni. Aku dulu pernah ikut makan malam sama Mas Yadi juga Mas Rino. Mas Rino pernah pesan nasi goreng seafood, jadi ku ingat sampai sekarang. Kupikir itu makanan kesukaannya, jadi ku masakan ini. Syukur deh kalau memang benar, jawabku. Aku berniat mengambilkan untuk Mas Rino, tapi ternyata Neni sudah mengambil alih tugas itu duluan. Ya, aku harus mengalah. Aku memang istri kedua. Aku harus terbiasa seperti ini. Kami bertiga sarapan dengan lahap. Selesai itu Mas Rino akan berangkat ke kantor. Dia hanya menyalami Neni awalnya. Dan Neni dengan tegas mengatakan pada Mas Rino, Mas, istrimu sekarang gak cuman aku, Lala juga. Kamu harus berbuat adil, ucapnya. Dan Mas Rino memberikan tangannya untukku. Aku menyaliminya dengan takzim. Kalau biasanya Mas Yadi akan mencium keningku, tapi hal itu tidak dilakukan oleh Mas Rino. Aku mencoba mengerti, pasti tak mudah baginya untuk menikahiku. Apalagi mencintaiku secepat ini, itu pasti mustahil. Oh ya Lala, habis ini aku mau pergi ya, aku ada urusan di luar. Pamit Neni, aku pun mengangguk. Kalau aku sendiri, aku lebih suka di rumah. Aku jarang pergi-pergi kalau nggak penting. Setelah menikah, aku pun nggak punya teman. Memang dari dulu aku juga nggak punya sahabat yang dekat gitu. Ya hanya teman-teman biasa. Sekarang sudah punya kehidupan masing-masing, ya nggak pernah ketemu seperti orang asing. Aku kalau pergi paling cuma belanja atau jalan-jalan. Nggak pernah lagi keluar rumah untuk bertemu dengan teman-teman atau nongkrong. Temanku di rumah ini ya hanya Biasih, asisten rumah tangga yang khusus beres-beres rumah, sekaligus mencuci pakaian. Non, baju kotornya sudah dikumpulin belum? Tanya Biasih seperti biasa. Sudah Bi, ambil aja di kamar, jawabku. Terus kalau punya Tuan Rino dan istrinya bagaimana? Tanyanya lagi. Kayaknya sih kamarnya dikunci, Bi. Biarlah nanti saja kalau mereka udah pulang. Biasih pun mengangguk paham. Ya, aku tidak bekerja. Setelah menikah dengan Mas Yadi, aku hanya di rumah, melayaninya, memasakkan makanan kesukaannya. Karena semua kebutuhanku sudah dipenuhi olehnya.
Mas Yadi punya perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi. Minat belanja online yang tinggi di masyarakat membuat suamiku memanfaatkan peluang ini. Dan alhamdulillah dia berhasil merintisnya. Perusahaan itu masih berjalan sampai sekarang, meskipun Mas Yadi sudah tidak ada. Ya, Mas Rino lah yang membantu menjalankan perusahaan itu sekarang ini. Bosen banget. Aku punya suami, tapi kayak masih janda, gumamku. Karena biasanya kalau boring begini, aku menelpon suamiku. Entah mengadu hal nggak penting atau sengaja mengganggunya. Tapi kalau sekarang rasanya canggung banget. Ya, kayak aku ini bukan istrinya, aku bukan siapa-siapa untuk Mas Rino. Tapi ya sudahlah, mungkin butuh waktu lebih lama. Aku yang sedang melamun dikagetkan dengan tamu yang datang. Assalamualaikum, ucap seseorang. Waalaikumsalam. Aku berjalan ke pintu untuk melihat siapa yang datang. Tante, masuk tante. Ternyata itu Tante Rina. Tante Rina adalah Tante Mas Yadi. Beliaulah yang merawat suamiku itu dari kecil, karena Mas Yadi sebenarnya adalah anak yatim piatu yang ditinggal oleh kedua orang tuanya saat umurnya masih 5 tahun. Orang tua Mas Yadi meninggal dalam sebuah kecelakaan. Waktu itu Mas Yadi pun ikut, namun hanya Mas Yadi yang selamat. Kedua orang tuanya meninggal. Tante Rina inilah yang merawat Mas Yadi hingga besar. Mas Yadi sendiri mendapatkan warisan yang sangat banyak dari kedua orang tuanya. Itu makanya dia punya modal untuk membuka usahanya. Dan sayang, Mas Yadi setelah menikah denganku bernasib sama seperti orang tuanya. Mas Yadi mengalami kecelakaan saat pulang kerja malam-malam. Dia harus meninggalkanku yang masih belum dikaruniai anak ini. Lala, maafin tante ya. Tante harus bicara seperti ini. Tapi ini semua demi kebaikan kamu. Tante bukan ingin merusak kebahagiaan kamu. Tapi tante harap kamu harus cari tahu kebenaran tentang wasiat itu. Dan sebenarnya, apa tujuan Rino menikahi kamu? Karena perasaan tante gak enak. Aku terkejut ketika tante Rina mengatakannya. Maksud tante gimana? Tanyaku tak mengerti. Tolong kamu cerna ucapan tante ini ya. Kamu harus cari tahu tentang kebenaran wasiat itu. Dan cari tahu apa sebenarnya tujuan mereka. Tante nggak bisa lama-lama. Tante harus cepat pulang karena masih ada urusan lain. Tante Rina hanya mengatakan itu kemudian pergi. Aku benar-benar bingung. Kenapa sekarang main teka-teki begini sih? Gumamku. Bahkan Tante Rina pun berlagak seperti ketakutan. Aneh banget. Sore harinya baik Mas Rino dan juga Neni pulang. Tapi kali ini Neni pulang lebih awal setengah jam daripada Mas Rino. Tadi siapa yang datang? Tanya Mas Rino tiba-tiba. Padahal dia baru sampai tapi langsung bertanya seperti itu. Siapa yang datang? Maksudnya? Tanya aku tak mengerti. Tadi ada tamu? Siapa yang datang? Tanyanya lagi. Oh, hari ini yang datang ke sini Tante Rina. Jawabku. Ngomong apa Tante Rina? Tanya Mas Rino seakan dia itu sangat ingin tahu apa yang dikatakan oleh Tante Rina. Mengingat ucapan Tante Rina tadi siang, aku tidak akan jujur. Gak ada mas, dia cuma mengundangku untuk datang ke rumahnya. Karena cucunya ulang tahun. Tante Rina kebetulan lewat, jadi sekalian mampir untuk mengundangku. Jawabku berbohong. Padahal entah kapan ulang tahun cucu Tante Rina. Oh ya sudah, kalau nggak ada apa-apa. Setelah itu dia meninggalkanku. Mas Yadi masuk ke kamar Neni. Aku yang belum mandi, kuputuskan untuk segera mandi. Aku naik ke lantai 2, kebetulan kalau mau ke kamarku harus melewati pintu kamar Neni dan juga Rino. Malam ini kamu harus tidur sama dia, Mas. Jangan sampai dia curiga. Tanpa sengaja telingaku mendengar sebuah obrolan. Aku berhenti. Kutempelkan telinga ini agar bisa mendengar dengan jelas. Tapi aku nggak bisa. Aku aja nggak selera loh mau deket sama dia. Kamu gimana sih? Masa kamu nggak ngerti? Kini Mas Rino yang menjawab. Iya, kamu nggak usah ngapa-ngapain. Kamu cukup tidur saja dengannya, supaya dia nggak curiga sama rencana kita. Jantungku berdegup kencang. Sebenarnya rencana apa? Atau jangan-jangan mereka punya niat buruk sama aku? Gumamku dalam hati. Aku terus menguping. Masih penasaran kira-kira apa lagi yang mau mereka bicarakan. Tapi kamu janji ya mas, kamu jangan ngapa-ngapain sama dia. Nanti kamu juga tergoda lagi. Namanya laki-laki normal. Kalau ada perempuan yang siap, pasti. Udah kamu tenang aja.
Gak mungkin aku tergoda sama perempuan modelan kayak dia. Kamu dan dia itu jauh banget. Aku gak mungkin lah tergoda. Aku janji. Aku semakin tak mengerti. Sebenarnya ada apa ini? Kenapa dia takut tergoda olehku? Kan aku istrinya. Jadi tidak masalah kan? Sebegitu tidak mencintainya dia sehingga dia tidak mau? Atau sebenarnya mereka memang punya rencana lain? Terdengar suara langkah mendekati pintu. Aku buru-buru pergi, lalu masuk ke dalam kamarku secepat mungkin. Untunglah aku bisa mengendalikan langkah, jadi tidak menimbulkan suara. Benar kata Tante Rina, sepertinya aku harus menyelidiki. Seminggu berlalu sejak aku menguping pembicaraan itu. Tak ada lagi hal yang mencurigakan. Mereka berdua masih tinggal di sini. Katanya sih, rumah mereka lagi direnovasi. Dan aku juga gak masalah mereka tinggal di sini. Karena dengan begitu mungkin aku bisa lebih memantau keduanya. Selama 1 minggu ini aku juga bersikap biasa saja, seolah belum tahu apa-apa. Sementara itu, aku sudah tidur 2 kali dengan Mas Rino, tapi tidak berbuat apapun. Dia saja belum pernah memeluk atau menciumku. Apalagi hubungan suami istri, belum pernah sama sekali. Alasannya karena dia belum mencintaiku, jadi belum bisa melakukannya. Ya seperti yang dikatakannya di awal, dia menikahiku karena wasiat dari Mas Yadi. Jadi dia tidak akan mudah mencintaiku begitu saja. Aku berpikir keras, apa ya yang bisa kugunakan untuk membuktikan kecurigaanku ini? Dan ucapan Tante Rina. Ketika sedang berselancar di sosial media tidak sengaja, muncullah iklan. Iklan itu menampilkan kamera yang sangat canggih. Kameranya kecil dan bisa dipasang di mana saja. Apakah ini sebuah jawaban dan petunjuk? Akhirnya kuputuskan untuk membeli kamera itu. Tentu saja harus hati-hati jangan sampai Mas Rino tahu. Setelah kamera itu sudah ada di tanganku, aku segera memasangnya. Kupasang sendiri kamera itu. Kupasang di mobil Mas Rino satu. Waktu itu aku sengaja meminjam mobilnya dengan alasan ingin mencoba mobil Mas Rino. Dan dengan sukarela dia membiarkanku. Inilah kesempatanku untuk memasang kamera itu. Aku pasang di tempat yang sangat tersembunyi sehingga siapapun tidak akan tahu kecuali yang memasangnya. Kalau kalian licik, aku akan lebih licik, gumamku. Dan kalian tahu, ternyata semudah ini untuk membongkar rahasia mereka. Melalui kamera kecil itu, aku sudah tahu semuanya. Pembicaraan Neni dan Mas Rino sangat jelas terekam. Kamu kan tahu surat wasiat itu nggak benar-benar ada. Kita harus menjaga supaya Lala tidak bertemu dengan pengacara Yadi. Kalau sampai mereka bertemu, gawat, bisa hancur rencana kita. Ucap Mas Rino yang terdengar di rekaman. Iya mas, aku tahu. Aku juga nggak mau kehilangan harta yang sangat banyak itu mas. Aku nggak mau kita hidup miskin lagi. Kata Neni menanggapi omongan suaminya. Makanya, kamu jangan tunjukkan sikap yang aneh-aneh dong. Harusnya kamu itu mas yang hati-hati. Kamu itu terlalu kelihatan banget tidak menyukai Lala. Bisa-bisa dia curiga lama-lama sama kita. Ya gimana, aku nggak bisa banget untuk deket sama dia. Lagi pula kalau nanti aku semakin dekat sama dia, aku suka sama dia gimana? Emang kamu rela? Tanya Mas Rino pada Neni. Ya nggak mau lah mas. Aku yang mendengarnya hanya bisa melongo. Harta yang sangat banyak. Maksudnya apa sih ini? Aku benar-benar nggak ngerti. Sebenarnya apa sih yang mereka rencanakan? Sejauh ini, baru itu yang aku ketahui. Beberapa waktu kemudian, untuk beberapa hari gak ada yang aneh. Dan hari ini, ada sesuatu yang sangat mengejutkan aku dengar. Sekaligus aku lihat melalui kamera tersembunyi. Mas, kapan kita mau melakukan aksi kita? Ini udah terlalu lama. Kalau bisa sih, gak usah lama-lama mas. Kayaknya 3 bulan kamu menikahi dia udah cukup. Ucap Neni pada Mas Rino. Iya, kamu sabar. Kita harus memikirkan rencana matang-matang. Jangan sampai ketahuan. Kalau sampai kita cerobos sedikit aja, kita bisa dihukum mati. Jawab Mas Rino. Seketika aku langsung merinding. Kenapa ada rencana seperti ini? Kenapa kedengarannya sangat misterius dan jahat sekali? Apa jangan-jangan mereka mau membunuhku? Karena itu aku jadi parno sendiri. Aku benar-benar sangat berhati-hati setiap harinya. Aku tidak tahu harus bagaimana ini. Aku belum menemukan cara yang lain. Pagi itu tiba-tiba,
Neni yang tak pernah biasanya membuatkan minuman untukku, kini tiba-tiba dia membawakan jus jeruk. Jus jeruk itu terlihat sangat segar, karena meskipun pagi cuacanya sudah sangat panas. Pasti seger banget kalau minum jus jeruk. Lala, ini aku buatkan jus jeruk buat kamu. Diminum ya, mumpung seger nih. Dia juga membuat satu gelas untuknya sendiri. Makasih ya. Aku mengambil satu gelas jus jeruk, lalu meletakkannya di meja. Begitu juga dengan Neni. Dia juga meletakkan gelas jus jeruknya di meja. Cerah banget ya cuaca hari ini. Padahal masih jam 9 loh, tapi kok panas banget ya? Ucap Neni sambil menatap kolam renang. Iya nih, tumben. Kayaknya sih mau ada perubahan cuaca ekstrim, jawabku. Dan ketika dia sedang asik memandangi kolam renang, perlahan, aku menukar gelas itu. Ya dengan gerakan secepat mungkin, aku menukar jus itu. Aku tidak tahu apa yang dimasukkan ke dalam jus jeruk itu. Karena aku sudah tahu rencana busuk mereka. Sekarang aku sudah lebih waspada. Aku lebih berhati-hati terhadap apapun yang diberikan oleh mereka. Karena feelingku gelas ini aman, aku meminumnya. Saat Neni melihat aku meminum jus jeruk itu, dari sudut mataku aku bisa melihat senyum puas di bibirnya. Aku jadi semakin takut. Jangan-jangan memang benar dia mau membunuhku dengan racun. Malamnya tiba-tiba Mas Rino membawakan makanan yang sangat banyak untukku. Banyak snack dan juga banyak kue yang dia belikan. Tumben sekali padahal sebelumnya nggak pernah. Bahkan kali ini, dia mengajakku memakan semua makanan itu di dalam kamar. Dia tidak mengajak Neni sama sekali. Ayo, kita makan ini di kamar ya. Aku malam ini juga mau tidur sama kamu, ucap Mas Rino. Aku pun mengangguk dan menurutinya. Dia menggandeng tanganku hingga kami masuk di dalam kamar. Aku tahu kamu suka makan manis. Ini, aku belikan makanan dan kue-kue yang enak untuk kamu. Aku melihat kue-kue dan ciki-ciki itu. Seketika, aku langsung teringat dengan niat buruk mereka. Jangan-jangan di salah satu makanan yang dibawa oleh Mas Rino ini sudah ada racunnya. Aku harus hati-hati. Oh, sebenarnya aku suka. Tapi sekarang ini aku lagi diet, Mas. Aku lagi ngurangin yang manis-manis. Soalnya aku udah ngerasa perutku ini gak enak karena terlalu gemuk. Tapi kalau yang ini aku bisa makan, tapi cuma satu. Aku mengambil sebungkus ciki-ciki. Ya, dari segelnya sih masih kelihatan aman. Mudah-mudahan ini belum ada racunnya. Karena kalau kue-kue manis yang dia bawa itu tutupnya mudah sekali dibuka dan ditutup kembali. Aku takut, aku parno sendiri. Terus, makanan sebanyak ini gimana dong? Tanya Mas Rino. Ya udah besok dikasih ke Bibi aja, Mas. Aku sengaja mengatakan itu, ingin melihat bagaimana respon Mas Rino. Jangan dong, ini kan aku belikan untuk kamu. Masa kamu gak mau makan? Ini kan kalau dimasukin kulkas awet. Kamu simpan di dalam kulkas, terus kamu makan sedikit-sedikit ya. Aku yakin gak akan buat kamu tambah gemuk kok, katanya membujuk. Ya udah deh mas. Akhirnya aku mengiyakan. Tapi tentu, itu tidak akan benar-benar aku lakukan. Aku turun ke bawah untuk menyimpan semua makanan itu ke dalam kulkas. Tak lupa aku memberitahu Bi Asi agar jangan memakan makanan itu. Bi, tolong jangan dimakan ya. Bukan aku pelit, tapi ini demi kebaikan kita. Aku berbisik, takut ada yang mendengar. Dan Bi Asi pun hanya menurut saja tidak banyak tanya. Malam ini, Mas Rino tidur denganku. Ya, sejak menikah 3 bulan lalu dia belum pernah menyentuhku sama sekali. Kalaupun kami tidur bersama ya hanya tidur biasa. Dan besok paginya, dia menanyakan apakah aku sudah memakan kue itu. Kecurigaanku semakin kuat. Kalau memang tidak ada apa-apa di kue itu, pasti dia tidak akan sesibuk ini menyuruhku memakannya. Aku harus lebih berhati-hati. Aduh mas, ini masih terlalu pagi. Aku nggak bisa makan makanan seperti itu. Ini kan sarapanku, roti dan telur, jawabku. Oh ya sudah, tapi kamu jangan lupa makan ya. Karena aku pasti kecewa, aku sudah belikan kamu. Masa kamu nggak mau makan? Katanya benar-benar kekeh membujukku. Iya mas, kamu tenang aja. Kayaknya nanti siang aku makan deh. Siangnya, tentu aku tidak memakan kue itu. Aku membawanya ke lab untuk dicek. Tapi sayang, hasilnya akan keluar beberapa hari. Tidak bisa langsung hari ini, jadi aku harus menunggu. Akhirnya aku hanya bisa berpura-pura memakan kue itu. Mengambilnya sepotong,
lalu aku hancurkan dan kubuang ke tempat sampah. Benar kan? Sore harinya, Mas Rino saat pulang kerja, yang biasanya tak pernah buka kulkas, kini mengecek kulkas. Dia memeriksa kue itu sepertinya. Dan ia tersenyum puas setelah kue itu berkurang. Kamu udah makan kuenya lah, tanyanya. Udah mas, tadi siang, tapi cuma sedikit. Kan aku lagi diet, jawabku. Baguslah, walau cuma sedikit, itu tandanya kamu sudah menghargaiku, kata Mas Rino. Aku pun menanggapinya dengan tersenyum. Sementara itu, Neni yang baru pulang entah dari mana membawakanku jus lagi. Jus itu dikemas dalam sebuah cup yang disegel. Namun perasaanku sudah gak enak. Jangan-jangan sebelum segelnya ditutup, sudah ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Lah, ini jus tanpa gula loh, jadi sehat. Kamu malam-malam minum ini juga gak akan bikin kamu gendut. Oh gitu ya? Oke deh. Dan aku berpura-pura tidak menerima dengan baik cup yang berisi jus itu hingga membuat jusnya pun terjatuh, pecah dan berceceran di lantai. Aduh Nen, maaf Neni, aku gak sengaja. Aduh maaf ya, biar aku bersihkan. Aku buru-buru ke dapur untuk mengambil pel. Tapi aku sempat menoleh sekilas untuk melihat keduanya. Mereka terlihat begitu kecewa. Beberapa hari kemudian, aku mengecek rekaman kembali. Kita gagal terus, Mas. Kalau gini caranya, kita akan semakin lama menyingkirkan Lala, ucap Neni. Ya gimana dong? Dia makan kuenya cuma sedikit-sedikit. Jus yang sudah kamu buat pun jatuh kemarin. Kita udah gagal. Kita juga jangan terlalu sering ngasih dia sesuatu. Pasti dia curiga, jawab Mas Rino. Dan keyakinanku pun semakin kuat. Kalau memang mereka berencana membunuhku melalui racun-racun yang mereka taruh di makanan dan minuman. Karena tidak mau terlambat dan kecolongan suatu hari nanti, akhirnya aku membawa rekaman ini ke polisi. Kalau sudah seperti ini, aku tidak bisa menanganinya sendiri. Ini terlalu berbahaya. Dan polisi pun akan menyelidikinya lebih lanjut. Sementara itu, tes lab yang aku lakukan akhirnya hasilnya keluar. Dan ternyata benar, ada zat berbahaya di makanan yang diberikan oleh Mas Rino. Kalau aku memakannya dalam jumlah banyak, itu bisa membunuhku secara perlahan. Efeknya nanti tubuhku akan tiba-tiba lemas, sakit-sakitan, dan kalau tidak mendapatkan perawatan yang tepat, aku akan meninggal dalam waktu dekat. Sungguh benar-benar mengerikan. Ternyata aku bukan menikah dengan orang yang baik. Bahkan, lebih daripada iblis. Bukti yang aku punya sudah sangat kuat. Polisi langsung meringkus keduanya saat asik-asik di dalam kamar. Baik Rino ataupun Neni sama-sama terkejut. Mereka buru-buru memakai pakaiannya secara asal. Ada apa, Pak? Kami salah apa? Tanya Mas Rino kebingungan karena tiba-tiba didatangi polisi. Nanti kami jelaskan di kantor. Jawab polisi itu tegas, lalu membawa mereka ke kantor. Karena bukti yang aku miliki sudah sangat kuat, keduanya akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Baik Neni ataupun Rino tak bisa mengelak. Mereka juga sempat berkali-kali membantah semua itu. Tapi, tentu bukti yang aku miliki lebih kuat. Bahkan saksi-saksi juga sudah aku hadirkan. Dan dari sinilah semua terungkap. Tak pernah ada surat wasiat yang mengatakan kalau Mas Yadi menyuruh Mas Rino menikahiku setelah dia meninggal. Tidak ada sama sekali. Surat yang dibuat itu palsu. Itu Mas Rino sendiri yang menulis. Kalau tanda tangannya memang asli tanda tangan Mas Yadi. Itu karena Mas Rino menumpuk berkas yang sangat banyak dan salah satu di antaranya itu berkas kosong. Yang tujuannya ya memang untuk ini, membuat surat wasiat palsu. Dan ada hal yang lebih mengejutkan daripada itu. Ternyata Mas Yadi meninggal dunia juga ulah mereka. Mobil Mas Yadi disabotase, sehingga Mas Yadi mengalami kecelakaan. Dan memang yang mengurus semuanya waktu itu Mas Rino karena aku sedang berkabung. Aku tidak tahu apa-apa urusan di kantor polisi. Tahu-tahu masalahnya sudah selesai saja dan dianggap ini kecelakaan tunggal. Tapi tidak kusangka, ternyata penyebab sebenarnya adalah Mas Rino sendiri. Kecewa, sangat kecewa. Aku berharap Mas Rino bisa menjadi pengganti Mas Yadi. Tapi bukannya menjadi pengganti, dia malah menjadi sosok yang sangat mengerikan dalam hidupku. Kini akhirnya setelah melalui persidangan yang sangat panjang, Mas Rino dan Neni akan dihukum mati.
Karena kejahatan mereka ini sudah tergolong luar biasa. Dan hukuman yang mereka terima sudahlah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Aku langsung mengurus surat perceraianku dengan Mas Rino. Aku benar-benar gak nyangka. Aku hampir mati dibuat oleh mereka. Lala, Tante lega. Akhirnya kamu sudah tahu semuanya. Maafin Tante ya. Tante gak bisa mengungkapkan secara terus terang. Karena Tante sendiri takut. Ucap Tante Rina. Iya Tante, aku ngerti. Yang penting sekarang semua udah terungkap Tante. Aku udah lega. Lala, Alhamdulillah nak, kamu baik-baik saja. Mama benar-benar takut. Untung nak, kamu udah tahu semuanya sebelum terlambat. Tiba-tiba mamaku datang, ia memelukku. Aku gak bisa kebayang. Andai aku belum tahu semua ini, mungkin aku sudah gak ada di sini. Alhamdulillah mah, aku selamat juga karena doa mama. Allah selalu melindungiku, jawabku. Sekarang, aku ingin melangkah ke depan. Memang tak mudah melupakan masa lalu yang begitu mengerikan ini. Tapi aku harus bisa. Aku yang dulu tidak tahu dunia kerja, aku mulai belajar. Karena siapa lagi yang akan mengurus usaha suamiku kalau bukan aku? Ternyata, harta milik suamiku yang berlimpah itu menyilaukan mata Mas Rino dan juga Neni. Mas Rino tidak puas dengan 10% hasil dari perusahaan yang akan dia terima setiap bulan. Dia ingin menguasai semuanya karena merasa ikut andil dalam membangun perusahaan. Padahal ya, Mas Rino itu hanya membantu. Modal seluruhnya itu dari Mas Yadi. Bahkan jika ada masalah, Mas Yadi juga yang menyelesaikan. Tapi begitulah manusia kalau serakah, dia akan menghalalkan segala cara agar apa yang dia inginkan bisa tercapai, meskipun itu dengan cara yang sangat keji dan licik. Aduh, merinding banget dengan kisah kali ini ya Bunda. Semoga kita dijauhkanlah dari orang-orang seperti itu. Ternyata orang berada itu resikonya juga tinggi ya Bun. Tetaplah bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Sehingga kita dijauhkan dari orang-orang yang iri dan ingin menyakiti kita. Sampai sekarang, mereka berdua masih menjalani masa hukuman. Karena hukuman mati tak bisa langsung dilaksanakan saat itu juga. Aku hanya bisa berharap hukuman mati ini tak akan pernah berubah menjadi hukuman seumur hidup karena mereka berkelakuan baik selama di penjara. Aku berharap hukuman mati itu akan segera dilaksanakan hingga tepat pada waktunya nanti. Oke Bunda, semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.